sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepadanya dan juga kepada seluruh keluarga, para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita melanjutkan pengajian kitab Marah Labid, masih dalam surat Al-Baqarah ayat 174 yang insya Allah akan kita baca. Ayat 173 pada pertemuan yang lalu diberitahukan kepada kita, Allah memberitahukan bahwa sungguhnya orang-orang yang mengubah kitab antara lain adalah dengan menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ini ditegaskan oleh Allah, hanya makanan-makanan tertentu saja yang Allah haramkan. Di antaranya kemarin ada bangkai binatang yang memang disembelih bukan dengan cara syarak, matinya karena mati dicekek. Maaf bang, matinya nggak dipotong sama saudara, gua cekek matinya. Nah ini namanya sudah menghalalkan yang haram. Tetap haram, yang namanya haram karena itu bangkai. Nah ini di antara rukhsahnya atau kebolehannya, orang yang kalau kita ambil mazhab yang lain, orang yang dalam keadaan terdesak itu boleh makan makanan yang haram. Boleh kalau memang dalam keadaan terdesak. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab-mazhab lain juga seperti itu. Hanya saja ada kebatasan kemarin, famanitur ghairu baghi wala adin. Asal dia bukan orang yang menentang syariat, artinya orang yang menentang ketentuan Allah, seperti orang yang berjalan dalam maksiat, orang yang berjalan tujuan perjalanannya pengen berantem sama temennya, dia jalan ke wetan. Nah dalam perjalanannya maka dia nggak boleh ambil rukhsah ini kalau kelaparan, nggak boleh, karena perjalanannya perjalanan maksiat. Orang pengen berantem sama temennya. Dan ini imbasnya hadirin bukan hanya kepada makanan-makanan yang tadinya haram boleh jadi halal. Ini dia nggak bisa ambil ini. Imbasnya hukum-hukum yang lain seperti mengkosor sholat, menjamak sholat nggak boleh juga. Orang yang tujuan perjalanannya maksiat, emang tujuannya maksiat, nggak boleh kosor sholat. Mau kemana bang? Surabaya. Mana? Doli. Ada masih Doli. Tujuannya nggak boleh jamak sholat, saya mau jamak takhirah, nggak boleh. Kenapa? Tujuannya sudah maksiat. Ini menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun ada juga yang memperbolehkan seperti Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan orang yang dalam keadaan terdesak dan dia meskipun dalam perjalanannya maksiat, tujuannya tetap boleh mengambil rukhsah ini. Ini perbedaan pendapat antara empat imam ini, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ada juga pendapat Ibnul Arabi. Ibnu Arabi itu ada Ibnu Al-Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ahli fikih mazhab Imam Hanafi. Kalau Ibnu Arabi nggak pakai alif lam,
itu sufi yang mengeluarkan atau yang punya pandangan tentang wahdatul wujud, bahwa wujud ini cuma satu, wujud Allah aja. Nah, kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa, kita cuma bayangan. Kita hanya wujud-wujud bayangan dari perwujudan sifat sayangnya Allah, sifat maha besarnya Allah, sifat dan lain sebagainya. Itu perwujudannya adalah kita makhluk. Jadi kita cuma bayangan-bayangan saja. Wujud hakiki siapa? Wujud hakiki hanya Allah. Ini namanya Ibnu Arabi. Nah, kalau di sini Ibnu Arabi ini ahli fikih, ini juga yang menyatakan boleh orang yang dalam perjalanan maksiat ini mengambil rusuh makan makanan yang terdesak. Kalau ada babi, bangkai babi misalnya, sama bangkai kambing, lebih dulu mana yang kita makan kira-kira dalam keadaan terdesak ya, saudara? Yang mana kira-kira? Bangkai kambing, bangkai kambing. Oh, ada bangkai kambing sama babi hidup, mendingan yang mana? Hah? Mendingan babi, kata Ustaz Rosid, mendingan babi Ustaz. Mumpung orang gue belum pernah, coba-cobain aja. Mumpung, mendingan mana? Tetap mendingan bangkai kambing daripada babi hidup. Mendingan bangkai kambing daripada babi hidup. Kenapa? Karena bangkai kambing meskipun bangkai, asalnya tetap halal dia. Asalnya memang halal. Nah, pada ayat yang berikut ini yang tadi sudah dibaca oleh Ustaz Nasir, ini ditegaskan kembali bahwa orang yang mengubah hukum-hukum dalam Al-Quran atau hukum-hukum dalam kitab-kitab sebelumnya, ini diumpamakan seperti orang yang makan api, makan sesuatu yang perih di dalam perutnya, dan dia akan mendatangkan siksa atau mendatangkan penderitaan bagi orang yang memakan itu. Di ayat 174. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan siapa alladzina ma akan sesuatu anzalallahu yang telah menurunkan akan sesuatu siapa Allah minal kitabi dari kitab al mustamili alal ahkami yang mencakup hukum-hukum, minal muhallalati dari perkara-perkara yang dihalalkan, wal muharramati dan perkara yang diharamkan, wa ala na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan yang mencakup sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyembunyikan kandungan isi kitab berupa hukum-hukum atau berupa sifat Nabi Muhammad, wa yashtaruna bihi dan mereka membeli, maksudnya menukar dengan sembunyi itu, dengan upaya menyembunyikannya itu, aibil kitman, disebutkan dengan upaya penyembunyian itu, dia tukarkan thamanan qalilan, harga yang sedikit, ai iwadun haqiron, maksudnya harga tukaran yang rendah. Ulaika, mereka itu ma yakuluna fi butunihim, tidaklah mereka makan dalam perut mereka illan naro, kecuali memakan neraka atau memakan api. Ai illal harama, kecuali memakan sesuatu yang haram, alladzi huwa sababun nari, yang menjadi sebab neraka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yukallimuhum, dan tidak akan berbicara kepada mereka siapa Allah bikalamin thayyibin, dengan bahasa atau dengan ucapan yang baik, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan siapa Allah hum akan mereka, ay la yutahhiruhum min danasi dzunubi, tidak akan membersihkan siapa Allah akan mereka memindanasi dzunubi, dari kotornya dosa-dosa. Walahum, dan bagi mereka orang yang menyembunyikan kebenaran, adzabun alimun, ada siksa yang berat, ada siksa yang perih. Yakhlusu alamuhu ila qulubihim, yang langsung murni apa alamuhu, sakitnya adab, ila qulubihim, sampai ke dalam hati mereka. Orang-orang yang menyembunyikan segala sesuatu yang terkandung dalam Alkitab, ini ayat turun pada orang-orang alimnya Yahudi. Jadi orang-orang alimnya Yahudi itu pendeta-pendetanya Yahudi yang mengubah kitab Taurat. Apa yang diantaranya yang mereka ubah? Yang mereka ubah diantaranya adalah hukum tentang halal haram, itu mereka ubah. Hukum tentang halal haram dan hukum tentang had, ketentuan. Zina misalnya, zina kan haram, ya sama dia ya haram, tapi keharamannya itu nanti hadnya, hukumannya bisa ditukar. Tukar dengan apa? Dengan tebusan, dibayar boleh.
nggak perlu dirajam, nggak perlu dicambuk, tapi boleh dibayar. Ini mengubah hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Memang ayat ini turunnya adalah pada ulama-ulama atau pada orang-orang alim, jadi pendeta-pendeta Yahudi yang mengubah hukum-hukum dalam Taurat. Selain itu, mereka pendeta-pendeta Yahudi ini juga rahib-rahib Yahudi ini juga mengubah sifat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad diubah. Dalam Taurat itu disebutkan sifat Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya, termasuk diantaranya bentuk fisik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rambutnya ikal, Nabi Muhammad tinggi, kulitnya putih kemerah-merahan. Ini diubah sama dia. Diubah bagaimana? Rambutnya lurus, agak pirang, matanya biru. Matanya biru. Jadi mirip-mirip sama orang-orang, ya mohon maaf, Eropa. Kayak Yesus begitu. Nah, kemudian disebarkan ini kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang awam mereka. Lihat, ini yang ada di Taurat, sifat Nabi akhir zaman, sifat Nabi terakhir, itu matanya biru, rambutnya lurus. Sama nggak sama yang ada di Mekah? Nggak sama. Ya udah, jangan ikut-ikut, bukan itu tuh. Nabi yang benar tuh bukan yang itu. Diubah sama dia. Diubah sifat Nabi Muhammad, diubah hukum-hukum yang ada ketentuannya dalam Taurat, diubah. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram, ini diubah. Mereka mengubah ini demi mendapat sesuatu, demi mendapat satu bentuk materi, yaitu kekayaan yang sifatnya itu rendah. Samanan qalilan, ini kekayaan yang sifatnya atau materi yang sifatnya ini sangat rendah atau sangat nista. Jadi hanya sedikit sekali mereka demi mendapatkan materi yang jumlahnya sedikit, tapi menyembunyikan kebenaran itu, disembunyikan. Mereka menyembunyikan itu, menukarkan kebenaran dengan harga yang sangat rendah, yaitu dunia. Memang demikian hadirin. Orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, maksudnya rahib-rahib Yahudi, ini kerjaannya adalah ngambil hadiah atau ngambil bayaran dari orang-orang awam. Kalau ada yang punya dosa, bisa dosanya ditebus. Kalau ada yang punya kasus, misalnya bisa kasusnya dinego lah. Kasusnya dinego, di lobi. Kemudian yang tadinya haram jadinya halal. Yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya haramnya asyadul haram, haramnya benar-benar keras. Ini jadi setengah haram lah, ada setengah haram. Setengah haram, ya wani piro jadinya. Wani piro, kalau bisa dibayar, diubah itu hukum. Ini diubah demi mendapatkan materi yang sedikit. Saudara sekalian, tamanan qalilan, ini harta duniawi yang sifatnya sangat sedikit. Ini mereka tukar dengan kebenaran. Mereka tukar dengan sesuatu yang sifatnya besar. Orang kalau nukar kebenaran itu pasti akan tersiksa benar-benar. Jangankan urusan agama, urusan biasa aja. Kalau dia bilang gula itu enak, makan aja terus, jangan berhenti makan gula. Ya orang yang paling enak mah rasa manis, nggak ada lagi. Jamu pahit, yang lain sepet rasanya. Kopi apalagi kalau pakai gula, ada udah gula. Disembunyikan kebenaran. Padahal dalam itu ada kebenaran. Apa? Kalau kebanyakan gula akan diabetes. Itu kebenarannya disembunyikan sama dia. Yang namanya gaji, lemak, atau yang kalau dimasak itu enak-enak pakai santan, itu ya makanan sehat dan yang paling enak, disembunyikan kebenarannya. Menderita dah, tunggu 5 tahun lagi atau 10 tahun tadi makan terus yang begitu, pasti akan tersiksa. Ini urusan makanan, apalagi urusan kebenaran hukum. Ini disembunyikan, maka dia akan tersiksa, dan siksaannya bukan hanya nanti di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Karenanya di sini disebutkan mereka itu sama aja orang yang memakan api. Maksudnya di sini isti'arah, meminjam makna api di sini maksudnya tidaklah mereka memakan kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan api neraka. Hadirin sekalian, ini merupakan satu peminjaman bahasa. Di balaghah disebut dengan isti'arah. Minjam bahasa bahwa orang yang makan haram
seperti orang yang makan api. Kalau kita api mah enaknya dihisap ya, dimakan sama dia. Api dimakan sampai ke perut itu perih, pasti perih sampai tenggorokan aja perih, perutnya juga pasti perih, panas. Nah demikian juga orang yang makan makanan haram, ini juga perutnya pasti akan panas juga. Perut panas, nanti semuanya imbasnya ya juga kepada anggota badan juga panas. Buat ngapa-ngapain aja, buat taat aja susah, buat melakukan ibadah-ibadah susah. Makin lama makin jauh pada Tuhan, makin jauh pada Allah, karena makanan haram. Orang yang makan makanan haram ini disamakan dengan orang yang makan api, perih perutnya, dan ini memang dalam keadaan perih ini nanti akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian bukan hanya itu, kalau makan makanan haram sama dengan makan api, ini siksaannya siksaan jasmani saudara, siksaan fisik. Yang namanya perih kan adanya di lambung, adanya di perut. Tapi bukan hanya itu, ada siksaan yang sifatnya psikis, ada siksaan fisik, ada siksaan kejiwaan. Apa siksaan kejiwaan itu? Nanti Allah tidak akan berbicara kepada mereka. La yukallimuhumullahu bikalamin thayyib yaumal qiyamah. Maksudnya Allah tidak akan ngajak mereka bicara, didiemin sama Allah. Lah kita didiemin sama mertua aja kagak enak, didiemin sama temen aja nggak enak. Datang ke rumah temen, suguhin, taruh, dikasih makanan. Hari pertama kasih makanan, hari kedua dikasih makan rada dibanting, tapi banting piringnya, nggak diajak ngomong apa-apa. Yang ngasih juga bukan dia yang ngasih, temen yang ngasih, pembantunya, nggak ditemuin, kan nggak enak, itu tersiksa. Demikian juga orang yang makan makanan haram, bukan hanya siksaan fisik di akhirat nanti akan dapat api neraka, tapi juga siksaan psikis, yaitu siksaan secara kejiwaan. Jiwanya akan makin merasa tidak tenang. Soalnya Allah nggak ngajak ngobrol mereka, Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Dalam ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah menyuruh orang-orang kafir masuk ke neraka, itu biasanya yang berbicara itu adalah malaikat. Jadi yang bicara siapa? Zabaniyah. Kalau nggak malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Ogah Allah ngajak ngobrol, ngajak ngomong aja ogah. Ya urusan sama narapidana, sama tahanan, masa yang turun langsung raja ogah ngurusin begitu. Pakai apa? Pakai petugasnya aja udah. Sipir penjara udah cukup, nggak mau turun. Ogah udah elek sama orang-orang yang kayak gini. Maka ini siksaan psikis. Jadi ada dua macam siksaan, siksaan fisik dan juga siksaan psikis di sini. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Kemudian juga tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa. Beda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim kita, ini ada harapan Allah bersihkan dosa-dosanya. Siksaan demi siksaan, perih demi perih yang ada di neraka itu bisa mengangkat dosa-dosa kita, mengangkat dosa-dosa seorang muslim hingga batas waktunya Allah angkat, maka Allah angkat dari neraka. Bagaimana orang yang menyembunyikan kandungan Taurat? Nggak bakal. Meskipun disetrika, digergaji palanya, itu terus-terusan begitu, dan itu nggak akan meringankan, nggak akan menghapuskan dosa-dosa mereka, dan akan khalidina fiha, seperti itu selamanya. Seperti itu. Tidak akan bisa meringankan atau membersihkan dosa-dosa mereka yang menyebabkan mereka terangkat, nggak bisa. Orang muslim, orang mukmin bisa. Bahkan bukan hanya siksa di neraka, tapi semua kesulitan-kesulitan di alam barzakh, seperti pertanyaan kubur, seperti jepitan tanah kubur, seperti penantian yang panjang di padang mahsyar, ini bisa menjadi keringanan-keringanan, bisa menjadi sesuatu yang meringankan dosa-dosa orang muslim, orang mukmin. Untuk orang-orang mukmin, semua bala atau ujian-ujian, semua kesulitan-kesulitan itu bisa menjadi keringanan untuk dia. Makin lama yang tadinya dosa
1 ton misalnya, berkurang lama-lama tinggal 100 kilo, lama-lama tinggal 50 kilo. Jadi di nerakanya nggak perlu lama-lama untuk orang muslim, untuk orang mukmin. Bagaimana untuk orang-orang yang menyembunyikan kandungan Taurat ini? La yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan mereka, artinya tidak ada harapan mendapatkan pertolongan Allah selamanya di neraka itu untuk orang-orang tersebut. Dan mereka akan mendapatkan siksanya siksa yang menyakitkan, siksa yang sampai ke dalam hati, maksudnya benar-benar perih siksanya itu. Ini ayat yang menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menyembunyikan Taurat, menyembunyikan kandungan-kandungan tentang sifat Nabi. Orang-orang ini ulama-ulama atau rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi menyembunyikan kebenaran karena khawatir. Ini kalau nabinya ganti, aturan ganti nih. Nah, kalau aturan ganti, habis dah. Habis pencarian kita. Yang tadinya bisa nerima tebusan-tebusan, yang tadinya bisa nerima hadiah-hadiah dari orang yang punya kasus, gara-gara aturannya berubah, nabinya bukan dari golongan dia, nabinya dari nabi akhir zaman ternyata dari kelompok lain, dan benar-benar lurus, habis dah kita ini. Habis kalau nabinya diganti. Oleh karenanya mereka memalsukan sifat-sifat Nabi Muhammad supaya orang-orang ini nggak ikut kepada Nabi Muhammad, supaya orang-orang awam dari kalangan mereka ini tetap percaya kepada mereka, dan kebohongan demi kebohongan terus mereka lestarikan. Yang namanya bohong itu pasti akan disempurnakan dengan kebohongan berikutnya, saudara. Nggak mungkin bohong cuma satu bohong doang, itu pasti buat melengkapinya, buat menyempurnakannya dia menuntut kebohongan lain, diatur, disusun kebohongan-kebohongan secara sistematis sampai akhirnya jadi satu aturan yang kaya-kayanya seperti baku, padahal itu semua adalah kepalsuan. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar wallahu a'lam bissawab.